Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kalau kuliah nanti berapa menit saya akan tanya apa yang sudah saya sampaikan. Maka semua standby, saya tidak mau kamu tidur. Tiduran saya juga tidak mau. Jadi kalau kuliah serius, duduk, ya, catat, perhatikan. Kalau nggak tahu tanya. Ya, paham itu ya? Nah, nanti kalau saya undang, kalau nggak muncul, berarti kamu cuman nulis absen saja, saya nggak mau. Oke, siap? Ya, Ibu. Nah, kalau enggak, tolong on kamera dulu aja. Semua on kamera. Nah, kalau enggak on kamera, berarti ini cuma nitip absen aja. Nadia Maharani di mana ini? Silalimba. Ada, Bu. Coba silakan on kamera. Kamu mau pakai kaos enggak masalah saya. Kamu enggak mandi saya juga enggak masalah. Ya. Tapi kalau kamu tidur lebih baik keluar dari Zoom. Ya, kalau nggak serius, nggak usah masuk ke Zoom dan nggak usah masuk aja. Silarimba ada ndak ini? Ananda? Ada, Bu. Silakan on kamera. Fanny Bella? Fanny Bella? Lagi pakai kerudung, Ibu, sebentar. Dimas Prayoga? Dimas Prayoga? Dimas Prayoga? Nah, dipanggil enggak muncul-muncul berarti dia cuma mau titip absen aja ini. Silakan on kamera. Semua 165 harusnya. Oke, saya mulai aja ya. Nanti kalau saya tanya nggak ada, berarti nggak masuk. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, ya. Jadi saya kebagian menyampaikan tentang identifikasi Staphylococcus dan Streptococcus. Jadi jamnya itu panjang, itu sebetulnya jam untuk praktikum, tapi nggak mungkin praktikum itu online. Sehingga yang disampaikan di sini ya teori praktikumnya. Di praktikumnya tentu nanti nunggu ketika offline. Paham itu ya? Halo? Ibu. Oke, ya. Jadi saya tidak akan memakai jam penuh sampai sekali tatap muka 6 jam. Siapa yang mau ngajar 6 jam merkicoh sendiri ya? Oke, saya teruskan. Nah, jadi harapannya setelah perkuliahan ini mahasiswa nanti mampu
menjelaskan ya, langkah-langkah untuk identifikasi, langkah-langkah identifikasi bakteri anggota familia Staphylococcus dan Streptococcus. Ya. Jadi mungkin kamu bingung apa itu familia. Ya, jadi ketika dikatakan ada Staphylococcus, Staphylococcus itu genus, Streptococcus itu genus. Nah, ada tataran klasifikasi dalam mikroorganisme. Nah, jadi di atas genus itu ada familia. Nah, familianya itu Staphylococcus untuk Staphylococcus, Streptococcus untuk Streptococcus. Ciri-cirinya kalau ada ACAE ini adalah familia. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Sehingga apa? Tadi kan dua-duanya ya, anggota familia Staphylococcus dan Streptococcus. Staphylococcus itu punya genus Staphylococcus. Kemudian genus Staphylococcus ada beberapa spesies. Ini yang muncul di sini hanya 3, tapi sebetulnya banyak. Ada Staphylococcus silosus, ya, Staphylococcus warnii, Staphylococcus capitis, banyak sekali. Nah, yang di sini muncul yang biasanya itu berhubungan dengan manusia, ini adalah Staphylococcus aureus, itu spesies. Kalau sudah nama seperti ini, 2 itu nama spesies. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus saprophyticus. Ya, jadi nama ini nama spesies. Nah, Staphylococcus itu genus. Kalau Staphylococcus aureus itu nama spesies. Staphylococcus epidermidis juga spesies. Staphylococcus saprophyticus juga spesies. Nah, antara spesies satu dengan yang lain itu bisa dibedakan dengan macam-macam uji. Ya, nah macam-macam pengujian. Kemudian yang kedua, nanti mahasiswa mampu melakukan identifikasi Streptococcus, ya, bakteri anggota dari genus Streptococcus. Streptococcus apa? Ada Streptococcus alpha hemolyticus, Streptococcus beta hemolyticus, Streptococcus gamma hemolyticus. Saya nggak tahu kamu sudah pernah praktikum di lab belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah sama sekali. Ibu, sama sekali. Nah, ini yang agak berat ya. Tapi enggak apa-apa, nanti apa? Insya Allah mungkin habis Lebaran kayaknya jadwal untuk praktikum offline. Ya. Oke, saya lanjutkan. Maka kamu serius ya. Jadi bakteri itu kalau di ChatGram, saya yakin kamu juga belum pernah melihat bakteri di bawah mikroskop juga ya. Iya, Ibu. Iya, ya. Jadi ini kalau bakteri itu pada dasarnya dia tidak berwarna, transparan. Untuk melihat bentuk bakteri, susunannya itu harus dengan pengecatan. Nah, metode pengecatan untuk identifikasi bakteri itu dengan metode Gram. Ya, pengecatan metode Gram. Sehingga ada bakteri Gram positif, ada bakteri Gram negatif. Saya nggak tahu kamu masih ingat apa enggak ketika di bakteri 1 ada pengecatan Gram. Hasil pengecatan Gram. Gram positif warnanya apa? Ungu. Ungu. Nah, kayak gini nih. Ya. Nah, ini ada ungunya yang ungu seperti ini ungu kebiruan.
Ada yang warnanya seperti ini. Ya, gram positif ungu. Nah, bakteri Staphylococcus ataupun Streptococcus itu termasuk bakteri gram positif. Sesuai dengan namanya, kokus, bulat. Selnya bentuknya bulat, seperti bola. Tapi punya susunan yang berbeda. Kalau Staphylococcus, susunannya seperti anggur, seperti buah anggur ungu. Ya, ini Staphylococcus. Nah, ini Staphylococcus. Kalau Streptococcus ini berderet. Nih, ya, berderet. Kokus berderet, jadi bulat-bulat tapi berderet. Seperti rantai. Ya, itu kalau dicat gram. Jadi bentuknya kokus. Kalau Staphylococcus susunannya bergerombol, kalau Streptococcus susunannya berderet. Jadi yang kiri ini ya, yang saya tunjuk dengan mouse ini, Streptococcus. Kokus berderet gram positif. Kalau yang ini kokus bergerombol gram positif. Nah, siapa dia? Ya, punya siapa ini? Staphylococcus, anggota familia Staphylococcaceae, itu bentuk selnya kokus, bergerombol dan gram positif. Ya, kokus bergerombol gram positif. Mungkin bisa saya tulis saja ya. Ini kokus ya, bergerombol seperti buah anggur dan bersifat gram positif. Gram itu nama orang, maka ditulisnya huruf besar. Kemudian kalau yang familia Streptococcaceae itu bentuk selnya juga kokus, sama kokus, ya, tapi berderet. Nah, berderet dan bersifat gram positif. Ya, jadi kalau anggota familia Staphylococcaceae itu selnya seperti ini. Ya, baik itu Staphylococcus aureus, itu Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus sapropithecus, semua bentuknya kokus bergerombol gram positif. Kalau yang anggota familia Streptococcaceae itu kokus berderet gram positif. Ya, jadi dua-duanya ini gram positif. Saya lanjutkan. Nah, kokus gram positif, ya, ini kokus gram positif, itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Ada katalase positif dan katalase negatif. Mungkin di sini dulu. Nah, ini ya. Jadi kokus gram positif ini ada katalase positif, ada katalase negatif. Yang katalase negatif yang nomor 3 ini. Ya, nomor 3 ini katalase negatif. Kemudian kalau yang nomor 2 ini katalasenya positif, oksidasenya positif. Nah, nih. Ini kita berfokus yang atas saja dulu, biar enggak bingung. Nah, jadi kokus gram positif itu saya ingin akan menunjukkan ada 3 anggota, ada 3 kelompok familia. Jadi anggota familia Staphylococcaceae, anggota familia Micrococcaceae, anggota familia Streptococcaceae
Ini semuanya adalah bakteri Coccus gram positif. Ya, jadi kalau dicat gram, mesti bentuknya Coccus, semua gram positif, tapi hanya susunannya yang berbeda-beda. Kalau Staphylococcus, susunannya bergerombol, seperti buah anggur ini. Kalau yang Streptococcus, dia kokus berderet. Ya. Jadi kalau Micrococcus, ini kokus bergerombol juga, hampir sama dengan Staphylococcus. Tapi nanti ada uji biokimia yang berbeda. Oke, nah, siapakah anggota familia Staphylococcaceae? Ini Staphylococcus aureus, Sapropithecus, dan Staphylococcus epidermidis. Ini kalau diuji katalasenya positif, oksidasenya negatif. Kebalikan dengan Streptococcaceae. Ini kalau Streptococcaceae ini katalasenya negatif, ya. Kemudian oksidasenya positif. Nah, kalau katalase positif, oksidase negatif, ini bersifat fakultatif anaerob. Nah, fakultatif anaerob. Nah, kalau seperti ini, dua-duanya positif, katalase positif, oksidase positif, itu berarti bersifat aerob obligat. Oke, jadi anggota familia Staphylococcaceae itu bersifat fakultatif anaerob. Ini berdasarkan kebutuhan oksigen untuk metabolismenya. Nah, ciri-cirinya apa? Katalasenya positif, oksidasenya negatif. Itu fakultatif anaerob. Kokus bergerombol. Ya ini tiga ini. Baik aureus, Sapropithecus, epidermidis, itu katalasenya semuanya positif, oksidasenya negatif. Ya, kemudian hasil pengecatan gram semua kokus bergerombol. Nah, sehingga apa? Ternyata dari ciri-ciri mikroskopis itu ciri-cirinya sama. Baik itu aureus, epidermidis, ataupun Sapropithecus. Maka identifikasi bakteri tidak cukup hanya dengan pengamatan mikroskopis. Ya, oke, saya jelaskan berikutnya. Staphylococcus ini tumbuh baik pada media minimum. Media apa? Media nutrien agar. Nah, di pada media nutrien agar, Staphylococcus bisa tumbuh baik. Tapi dia akan tumbuh subur pada media BAP. Ini namanya media BAP. Ya, blood agar plate. Ini media yang ditambah darah. Sebentar, saya tulisnya. Nah, jadi ada media blood agar plate, ya, atau BAP. Ya, ini blood agar plate. Ini makanya warnanya merah ini. Nah, ini namanya media BAP. Ya. Ini media BAP itu blood agar plate. Jadi media agar darah. Apa Mbak? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada yang kalau mau tanya enggak apa-apa. Ya, ini media blood agar plate. Blood itu darah, agar karena padat. Plate dalam bentuk cawan Petri itu. Nah, sekarang kalau media blood agar plate, ini media yang ditambah darah. Ya, media ditambah darah.
pertanyaan berikutnya, darahnya darah apa? Nah, bisa darah manusia, bisa darah domba, ya, bisa darah kuda, tergantung dari kebutuhan. Ya, bisa darah manusia, darah domba, ataupun darah kuda. Terus sekarang, seberapa banyak ditambahkannya? Ya, ditambahkannya darah itu seberapa banyak? Jadi setiap membuat itu konsentrasi darahnya 5% darah ditambahkan. Ya, ditambahkan 5% darah. Caranya bagaimana? Ini berarti 5 ml dalam 100 ml media. Nah, jadi membuat media blood agar plate itu ada ramuannya sendiri, media BAP. Nah, media yang belum ada darahnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di media dan reagensia tentu sudah diajari, ya meskipun belum praktek juga. Ini juga tidak mudah. 5% darah ditambahkan pada 100 ml media. Itu ditambahkan setelah sterilisasi. Sterilisasi dengan autoklav, terus setelah itu ditunggu sampai suam-suam kuku, baru ditambahkan darahnya dari tepi dinding tabungnya. Dihindarkan adanya buih, ya, karena itu akan mengganggu. Di medianya ditambah darah, darahnya bisa darah manusia, bisa darah domba, bisa darah kuda, bisa darah ayam. Nah, seberapa banyak? 5% darah. Apa maksudnya 5 ml ditambahkan dalam 100 ml media? Kalau saya buat 200 ml, berapa darah yang harus ditambahkan? 10 mili. 10 mili. Oh, 10 mili. Kalau saya buat 250 ml, berapa mililiter? 15 mili. Coba Bu Cici bilang berapa? 250 mililiter. 12,5 mililiter darah. Ya, tapi darahnya tidak boleh darah beku, belum tidak boleh, darahnya tidak boleh beku dimasukkan, enggak. Jadi darahnya masih encer. Maka ada cara untuk pengambilan darah khusus untuk pembuatan media BAP. Ya, itu bisa pakai darah domba, tapi ngambilnya kalau darah domba diambil itu ada namanya defibrinasi. Jadi fibrinya hilang sehingga dia tidak membeku. Tapi kalau pakai darah manusia, ya itu langsung aja, ya itu. Ini media blood agar plate. Nah, karena media ini ditambah darah, maka media BAP, ya, media BAP itu termasuk media, ya, termasuk media diperkaya. Ya, termasuk media diperkaya. Nah, mengapa diperkaya? Mengapa diperkaya? Mengapa diperkaya? Karena ada tambahan darah. Apakah selain media selain ditambah darah, adakah ditambah yang lain? Ada. Media diperkaya yang lain itu media untuk pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis, itu media LJ, Lowenstein-Jansen, atau juga media kudoh, ya, ditambah darah, ditambah telur, ditambah serum, itu media-media diperkaya. Ya, tapi juga bisa termasuk sebagai media, ya, media diferensial. Kenapa? Karena dapat digunakan, ya, dapat
untuk membedakan tipe hemolisa. Tipe hemolisanya apa saja? Ada tipe hemolisa. Masih ada yang tahu tipe hemolisa itu apa saja? Coba, meskipun masih teori. Beta gamma. Iya, ya. Oh, di alfa, ya, beta, dan gamma. Betul. Nah, coba sekarang yang gambar yang di slide ini termasuk apa hemolisanya? Gamma hemolisa. Gamma. Gamma hemolisa, ya. Karena apa? Karena bakterinya tidak menghemolisa sel darah merah, sehingga di sekitar lingkungan ini, ya, sekitar koloni ini warnanya tetap merah. Berarti ini gamma hemolisa. Ya, oke. Sekarang saya teruskan. Selain media diperkaya, ya karena ditambah darah, media diferensial karena dapat untuk membedakan tipe hemolisa. Yang satu lagi adalah sebagai media universal, ya, bukan unisara, ya, universal atau media umum. Nah, karena apa? Ya, karena semua jenis kuman dapat tumbuh, maka dikatakan umum. Semua itu apa? Gram positif, ya. Jadi gram positif, batang ataupun kokus, kemudian gram negatif, ya, batang, itu dia semua bisa tumbuh. Baik batang ataupun kokus semuanya tumbuh. Itulah media BAP. Jadi Staphylococcus itu tumbuh subur pada media BAP, tapi dapat tumbuh pada media nutrien agar. Ya, kayak agar-agar jernih itu media nutrien agar. Ya, sekarang saya lanjutkan. Nah, dari koloni ini, ya, dari koloni ini nanti bisa kita lihat. Nah, ini adalah yang perlu diamati lagi adalah morfologi koloni. Nah, bagaimana kita mengamati morfologi koloni? Jadi morfologi koloni itu ada 7 karakter ini. Nah, ada 7 karakter. Apa saja yang perlu diamati? Bentuk koloni bakteri. Diameter itu garis tengah, satuannya milimeter. Jadi mungkin diperkirakan ini sekitar 1-2 milimeter. Koloninya ada yang putih porselen, ada yang kuning keemasan. Ya, putih porselen itu ya putihnya putih-putih budak gitu. Ya, tapi agak kuning. Terus ada yang kuning keemasan. Ya, memang kuning seperti emas seperti itu. Ya. Kemudian tepi koloni itu ya, tepinya, ya, tepi koloni itu tepinya. Mungkin kita bisa perbesar, kita coba perbesar, ya. Nah, kelihatan toh kalau kayak gini. Nah, ini satu koloni. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan satu koloni? Koloni itu apa? Koloni ini koloni bakteri. Apa itu yang dimaksud koloni bakteri? Ada yang tahu apa itu koloni bakteri? Silakan dijawab.
Kumpulan dari Kumpulan dari bakteri. beberapa bakteri yang menjadi satu, Ibu. Gimana? Kumpulan dari beberapa bakteri Bakteri yang menjadi satu koloni. Kumpulan sel bakteri tumbuh di mana dia? di media. Di media. Media itu ada media cair, ada media padat. Media padat. Oke. Padat itu ada miring, ada tegak, ada plate. Plate ya, coba didengarkan Bu Cici. Jadi yang dimaksud dengan koloni bakteri, ini koloni ya, jadi kumpulan sel bakteri yang sejenis. Ya, kumpulan sel bakteri yang sejenis yang berasal dari satu sel bakteri, ya, kumpulan sel bakteri yang sejenis berasal dari satu sel bakteri tumbuh pada media plate. Nah, ini tumbuh pada media plate. Nah, kalau media miring, dia nggak bisa menjadi satu koloni seperti ini. Ini satu koloni. Kalau di sini ada 100 koloni misalnya, berarti ada berapa sel bakteri? Mbak Bu Cici tadi udah jelaskan, satu koloni bakteri itu apa. Nah, sekarang saya ganti tanya, kalau di sini ada 100 koloni bakteri, berarti berasal dari berapa sel bakteri? Dari berapa? Dari berapa? 100 sel bakteri. 100 sel bakteri. Dari 100 sel bakteri. Ya, 100 sel bakteri nempel di media BAP, diinkubasi 24 jam, maka akan tumbuh jadi 100 koloni bakteri. Maka satu koloni itu berasal dari satu sel bakteri. Satu sel nempel pada media, dia tumbuh dan berkembang. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, selama 24 jam ataupun semalam. Maka dia akan ngumpul di satu titik ini menjadi satu koloni bakteri. Ya, paham ya dengan koloni ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, itu kalau koloni bakteri. Kemudian tepinya rata, elevasi kemiringan itu dilihat dari samping itu. Dia rata ataukah dia cembung ataukah dia cekung. Jadi ada yang rata, ada yang cembung, ada yang cekung. Itu dilihat dari samping. Ya. Konsistensinya smooth. Jadi kalau dilihat itu dia tampak halus, ini tampak halus, tapi nggak usah diraba. Jangan meraba koloni bakteri. Ya, nanti bisa diare, ya, bisa macam-macam, tergantung. Ya, tuh. Itu satu koloni sel koloni bakteri. Kemudian sifat pada media BAP. Nah, ini karena ini ditumbuhkan pada media BAP, sifat yang dimaksud sifat itu apa? Sifat pada media BAP itu tipe hemolisanya. Hemolisa beta ataukah gamma. Kalau Staphylococcus hanya ada 2 macam tipe hemolisa. Beta hemolisa ataukah gamma hemolisa. Ya, bagaimana gamma hemolisa? Ini gamma hemolisa seperti ini. Ya, kalau beta hemolisa seperti apa? Sebentar, tidak tahu sini ada apa enggak. Nah, ini yang beta hemolisan. Di sekitar koloni jernih nih. Nah, ya. Jernih ini beta
hemolisa. Ini sama-sama Staphylococcus aureus, tapi untuk penampakan tipe hemolisanya beda, susah. Karena apa? Ini mungkin bisa saja darahnya terlalu tinggi konsentrasinya. Itu juga bisa mempengaruhi ketidakmampuan untuk menghemolisa sel darah merah. Tapi ini tipe hemolisa ya di sekitar koloni jernih ini tipe hemolisa beta. Oke. Ya, itu untuk tipe hemolisanya. Ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Belum. Kalau enggak ada, saya yang tanya. Enggak mungkin orang sekian, dia semua sudah paham. Enggak mungkin. Ya, maka ganti Bu Cici tanya. Silakan kamu siap-siap untuk ditanya. Ya. Jihad Mesa Nirmala. Jihad. Jihad. Jihad ada enggak ya ini? Oke, jihad enggak ada ya. Jihad ada enggak? Enggak ada ya, jihad absen. Oke. Coba Mayang. Ya. Coba sekarang tolong Bu Cici dijelaskan ya tentang media BAP. Ayo, nggak tahu? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan diam. Biar segera pindah ke yang lainnya. Halo? Nggak tahu. Sun tipe. Siapa ini Sun tipe? Saya, Bu. Oke. Coba ceritakan tentang media BAP. Media BAP, media yang tumbuh dalam darah. Darah manusia, darah domba, darah kuda. 5%. Kamu tahu enggak media itu apa kok? Media yang tumbuh pada manusia itu. Media ditambah darah. Nah, media yang ditambah darah. Iya. Terus bisa darah manusia, Ya, bisa darah manusia, darah domba, bisa darah kuda. kuda. Nah, terus 5% darah ditambahkan. 5 ya. mili dalam 100 mili media. 5 mili dalam 100 mililiter media. Oke. Ini tadi namanya siapa, Mbak? Suntipe Misdiani, Bu. Nomor absen berapa? G1 C0 2133.
133. Oke, ya. Jadi saya yang bisa jawab nanti ya saya kasih poin ya. Nah, ini tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. 4/22. Oke. Tapi tadi yang enggak masuk ya saya ping. Ingat absensi 75% itu minimum. Ya, kalau kamu ada beberapa kuliah enggak masuk sekian kali, kurang dari 75% enggak boleh ikut ujian. Paham itu ya? Ya. Oke. Berikutnya, Siti Nurfadilah. Mana Siti Nurfadilah? Ada enggak Siti Nurfadilah? Halo Siti Nurfadilah? Halo? Siti Nurfadilah? Enggak ada ya? Siti Nurfadilah? Tidak ada, tidak masuk. Ya, saya silang. Oke. Dinari Putri Utami. Dinari Putri Utami. Halo Dinari. Dinari Putri Utami ada enggak ya? Saya undang 3 kali enggak ada, berarti enggak masuk. Enak kan? Ya. Sila Rimba Utami. Sila Rimba Utami. Halo, Ada, Sila Ibu. Rimba. Ada Sila? Oke. Coba. Ada, Bu. Ya, Sila. Media BAP itu juga disebut dengan media diferensial. Apa maksudnya, Sila? Apa yang dimaksud dengan media diferensial, Sila? Kamu tadi dengarkan enggak? Halo? Ibu Ika boleh bantu jawab enggak? Media diferensial dapat membedakan Oke, siapa? Siapa sebentar, sebentar. Siapa yang mau jawab ini siapa? Ika Ibu. Ika. Ika siapa? Ika Amalia. NIM 152. NIM 152. Oke. Coba dijawab. Maksud dari media diferensial itu adalah media yang dapat membedakan tipe hemolisa, Ibu. Di antaranya hemolisa alfa, gamma, dan beta. Oke, bagus jawabnya. Ya, kamu di mana ini, Nok? Nusa Tenggara Barat, Ibu. NTB. NTB-nya mana? Sumbawa. Sumbawa. Sumbawa besar? Iya. Oke. Siapa namu 152 ya? Iya, Ibu. Ika Amalia. Iya, Ibu. Oke, bagus. Ya. Coba berikutnya. Veldio Dwi Maldini. Velidio. Ada enggak ini Velidio? Ada, Bu. Oke. Coba. Bisa on kamera Velidio di mana? Di Cirebon, Bu. Di Cirebon. Coba Velidio. Ya. Iya. Velidio, Bu Cici, coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan koloni. Kumpulan bakteri yang sejenis yang berasal dari satu sel bakteri yang tumbuh pada media plate bisa tumbuh dan berkembang. Iya, ya. Jadi kumpulan sel bakteri yang sejenis yang tumbuh pada media plate.
yang berasal dari satu Berasal. sel bakteri. Ya, itu namanya sel satu bakteri. koloni. Ya, satu koloni bakteri itu ya tadi dari satu sel nempel di media, kemudian tumbuh dan berkembang sehingga ngumpullah menjadi satu koloni. Ya, paham itu ya? Oke. Coba kemudian lagi Rizka Wahyuni. Rizka Wahyuni. Iya, Ibu. Ada enggak ini Rizka Wahyuni? Ada, Ibu. Oke. Coba tadi Bu Cici menjelaskan topiknya, bakterinya apa dan apa, coba. Di judul awal tadi loh. Ya. Hari ini yang dibahas tentang bakteri apa dan apa, coba. Sebutkan genusnya saja. Genusnya saja. Bakteri koloni. Hah? Bakteri koloni? Coba, masuk bakteri koloni. Siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Tanya aja Bu semuanya. Semuanya, Bu. Nah, Semua kamu Bu biar coba adil. Stafilococcus, Bu. silang saya. Sambil sebutkan ya. Coba Nukisara, ada enggak Nukisara? Ibu. Jadi, Mana saya, Ibu, Nukisara? Ya, menjelaskan kamu coba tentang Nukisara. ya, menjelaskan tentang Staphylococcus dan juga Streptococcus. Oke. Genusnya Staphylococcus. Ya, jadi genus Staphylococcus dan Streptococcus. Ya, Staphylococcus dan Streptococcus. Coba Ingrid Daratista. Mana Ingrid? Saya Ibu. Ya, coba Staphylococcus itu kalau dicat gram bentuknya apa, Ingrid? Dicat itu bentuknya apa kalau dilihat di bawah mikroskop? Gram positif. Sifatnya gram positif, bentuknya Bergerombol atau seperti anggur. seperti anggur itu susunannya, ya. Bentuknya apa? Dia batang ataukah dia batang bengkok ataukah apa? Kokus. Kokus ya. Coba diulangi urut ya. Kalau mikroskopis itu sebutannya bentuk dulu. Kokus, susunannya bergerombol, sifatnya gram positif. Coba diulangi, Ingrid. Kokus, bergerombol, sifatnya gram positif. Oke, betul. Ya. Kemudian Ardan Diandra. Ada Ardan? Ardan Diandra ada enggak ini? Ardan Diandra ada enggak? Halo Ardan? Itu hadir Ibu tapi melalui room chat, Bu. Mana? Orangnya mana? Kok dipanggil enggak nyuara? Hah? Tadi room chat baru hilang. Rusak, Bu. Ardan Diandra. Oh, hadir. Ardan, nyuara Ardan. Ardan. Katanya rusak, Ibu. Apanya yang rusak? Mikrofonnya Ibu. Mikrofon. Oh, mikrofonnya rusak. Ya, ini kacau ini kalau kuliah online gini ya. Coba Bu Cici dijawab di chat enggak apa-apa.
Streptococcus itu bentuknya seperti apa, susunannya seperti apa, kemudian sifatnya seperti apa. Coba jawab di room chat. Coba Ardan dijawab di room chat. Bentuk bulat, susunan seperti rantai, sifatnya gram positif ya, jangan positif itu aja nanti ya. Di bentuknya bulat, susunannya seperti rantai, gram positif. Oke. Ya. Coba Adinda Putriana. Ada enggak Adinda ini? Iya, Bu, hadir. Oke. Ya. Sekarang kalau Streptococcus itu susunannya seperti rantai, ya, gram positif, bentuknya bulat. Dia termasuk familia apa? Yang Streptococcus ya, Bu? Ya, Termasuk familia Streptococcae. Ya, gimana sih baca? Coccaceae. Ya. Ya. Kalau tulisannya Streptococcaceae. Coccaceae, ya, Streptococcaceae. Oke. Ya, oke. Saya lanjutkan sekarang. Nah, jadi kalau identifikasi bakteri itu pertama kali yang perlu diketahui adalah ciri-ciri mikroskopisnya. Nah, jadi pertama kali itu yang diketahui adalah ciri-ciri mikroskopis. Jadi kalau secara umum untuk identifikasi, ya, langkah identifikasi secara umum dan konvensional. Kenapa saya bilang konvensional? Ada yang identifikasi untuk sekarang ini dengan molekuler. Kamu kan D4 toh? Nah, itu harus bisa tahu identifikasi bakteri secara molekuler. Ini secara konvensional. Yang pertama, ya, itu harus tahu ciri-ciri mikroskopis. Di ciri-ciri mikroskopis. Nah, kalau untuk mengetahui ciri-ciri mikroskopis itu harus dilakukan pengecatan. Kalau untuk identifikasi pengecatannya pengecatan gram. Karena pengelompokan bakteri itu ada yang berdasarkan gram positif, ada gram negatif. Itu dengan pengecatan gram. Jadi ketika pertama harus mengetahui ciri-ciri mikroskopis harus dilakukan pengecatan gram. Yang kedua adalah ciri-ciri makroskopis. Makroskopis. Apa yang harus dilakukan? Kultur ya pada media plate. Nah, media plate itu ya contohnya tadi BAP. Nah, kalau di sini yang baik untuk Staphylococcus ya ditanam pada media BAP, blood agar plate. Nah, kalau ciri-ciri mikroskopis ya ini ada berapa tadi? Ada 7 karakter. 7 karakter itu ada bentuk, diameter, warna, tepi, elevasi, konsistensi, sama sifat. Ya, itu ciri-ciri makroskopis. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri ya, atau sifat, ya, ciri-ciri sifat fisiologis, ya, sifat fisiologis. Nah, ini berarti dengan
uji biokimia. Nah, ya, uji biokimia. Sehingga apa yang dilakukan untuk identifikasi bakteri Coccus gram positif ini, ya, Staphylococcus ataupun Streptococcus, berarti langkah awal misalnya kamu ada koloni bakteri, apa yang harus kamu lakukan? Tadi yang pertama dilakukan pengecatan gram untuk melihat ciri-ciri mikroskopisnya, baik bentuk selnya, susunannya, kemudian sifatnya. Ya. Kemudian yang tahap berikutnya adalah dikultur pada media plate untuk mengetahui ciri-ciri makroskopisnya. Ya, ada bentuknya, diameternya, warnanya, konsistensi, elevansi, dan sifatnya. Ya. Terus yang ketiga, ciri-ciri sifat fisiologis. Apa itu? Dilakukan uji biokimia. Apa saja kalau untuk Staphylococcus, untuk Streptococcus? Nah, ini berikutnya. Ya. Ini yang pertama adalah uji katalase. Nah, katalasenya positif. Ya. Jadi mungkin saya tulis saja di sini biar karena nggak ada papan tulis pakainya di sini ya. Jadi kalau uji fisiologi. Yang pertama adalah uji katalase. Nah, nanti silakan chat saya, tak kasih video uji katalase. Ya, nanti linknya ada di YouTube, silahkan dibuka, itu materi yang buat saya untuk praktikumnya juga. Ya. Di sifat fisiologi dengan uji katalase. Ini hasilnya, uji katalase hasilnya positif. Ya, bagaimana uji katalase? Nah, itu. Kamu tahu, ada yang tahu uji katalase seperti apa? Ditetaskan Coba reagennya apa? Coba. H2O2 3%. H2O2, oke, betul. Terus? Ya, coba Bu Cici, pelan enggak apa-apa, tapi lengkap ya nanti ya, sebentar. Nah, carikan uji katalase. Nah, udah kelihatan belum? Apa saya belum share ya? Belum, Ibu. Masih yang Ibu, tadi. masih PowerPoint, Bu. Ya. Oke, kelihatan? Terlihat. Ibu. Nah, ya. Ini uji katalase itu reagennya H2O2 3%. Ini hidrogen peroksida namanya. Ya. H2O2 3%. Bagaimana cara membuatnya nanti? Nah, uji katalase itu enzim. Jadi untuk mengetahui bakteri itu menghasilkan enzim katalase kah? Nah, Staphylococcus itu menghasilkan enzim katalase. Nah, untuk membuktikan bahwa Staphylococcus itu menghasilkan enzim katalase, caranya bagaimana ya? Ini uji ini. Nah, uji positif bakteri menghasilkan enzim katalase. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya bentar.
Nih, ada metode slide, ada metode tabung. Metode slide menggunakan objek glass. Menggunakan objek glass. Ya. Terus kita perlu tahu H2O2 3% itu mudah terhidrolisa oleh udara. Mudah terhidrolisa oleh udara. Sehingga apa? Sehingga kalau dia dibuka lama-lama kena udara, terurai menjadi H2O plus O2. Sehingga apa? Nanti hasil ujinya negatif. Ya, padahal reagennya yang sudah tidak benar, maka itu tidak benar. Oleh karena itu, caranya gimana? Yang diteteskan, ya, yang ditaruh objek gelas itu koloni bakterinya dulu. Diambil dengan ose. Kamu sudah tahu ose, pernah lihat gambaran ose seperti apa ya? Sudah, Ibu. Benar, Bu. Ya, dengan ose tapi sebelumnya disterilkan. Ya, dipanaskan, dinyala api, terus setelah merah didiamkan, jangan merah-merah terus digunakan, jangan. Ya, setelah merahnya hilang baru untuk ngambil koloni yang merah tadi, yang koloni yang Bu Cicik di BAP tadi diambil, terus dioleskan di objek glass. Tapi objek glassnya sebelumnya dibersihkan dulu sama kapas alkohol 70%. Ya. Setelah itu baru H2O2-nya diteteskan ke bakteri tersebut. Nah, kalau terjadi gelembung, ini berarti positif. Ya, terjadi gelembung positif, kalau tidak terjadi gelembung ini negatif. Maka harus ada kontrol negatif. Ya, kontrol negatifnya apa? Ditetesi ini bisa menggunakan Streptococcus. Jadi bakteri yang sudah tahu persis, ya sudah tahu persis sifatnya, hasil katalasenya seperti apa, baru itu digunakan sebagai kontrol negatifnya. Ya, di kontrol negatifnya pakai Streptococcus. Ya, bakteri yang kamu uji kalau Staphylococcus ini hasilnya seperti ini. Ini metode slide namanya. Yang ini metode tabung. Jadi ditanam pada media nutrien agar miring ini. Ya, ditanam pada media nutrien agar miring. Terus nanti kalau sudah, ini kalau ditanam dalam bentuk koloni ya, kultur pada media agar miring, terus ditetesi. Langsung tetesi dengan H2O2 3%. Kalau dia timbul gelembung, ya, berarti dia katalasenya positif. Itu uji katalase. Nah, sebetulnya kalau uji katalase positif itu ceritanya seperti apa nih ceritanya? Ya. Jadi kalau uji positif, nih kalau ada H2O2 3%, kemudian enzim katalase ini yang menghasilkan bakteri, ya, dihasilkan oleh bakteri, maka H2O2 yang diteteskan tadi akan terurai menjadi H2O plus O2. Nah, yang gelembung itu, yang muntok itu ya, itu adalah oksigen ini, gas oksigen. Nah, ini berarti ini reaksi lengkapnya. Ya, di reaksi lengkap untuk uji katalase seperti ini. Nih, tolong diperhatikan. Ya, di uji katalase seperti ini. H2O2 itu bersifat racun, maka Allah kasih enzim katalase. Ya, dengan dikasih enzim katalase, maka H2O2 yang dihasilkan oleh bakteri itu sendiri akan terurai oleh enzim katalase. Sehingga sudah tidak bersifat racun lagi. Nah, contohnya siapa yang katalase positif? Selain Staphylococcus, ya, ini adalah anggota familia Enterobacteriaceae. Ya, Enterobacteriaceae.
Kalau katalase negatif itu Vibrio-Nase dan Streptococcus. Ya, ini tentang uji katalase. Nah, saya lanjutkan. Ada yang ditanyakan itu? Halo? Ada yang ditanyakan? Nah, sambil saya ngabsen ya, dicoba. Ananda Siantika ada? Ada, Ibu. Ada. Oke, mana Ananda? Saya, Bu. Oke. Septia Akimatun? Septia ada enggak? Ada, Bu. Ada. Melani Indah? Ada, Ibu. Oke. Mutiara Karel? Ada, Bu. Oke. Rizka Oktaviani? Ada, Bu. Oke. Dinda Karisma? Ada, Bu. Anissa Nur? Ada, Bu. Yayan Mulan? Ada, Bu. Meutia Fajri? Hadir Ibu. Norvita? Norvita Arsya? Tidak ada ya. Septiana Greta? Ada, Ibu. Septiana? Ada? Iya, Bu. Ada. Hadir, Bu. Diva? Ada, Ibu. Oke. Siti Maulida? Hadirah, Bu. Rizka Rosita? Hadir, Ibu. Devika? Hadir, Ibu. Talita? Talita Azalia? Talita? Tidak ada. Feni Bella? Ada. Alvina? Alvina Nur? Hadir Ibu. Anissa? Hadir, Bu. Mesa? Mesa ada enggak? Tidak ada. Dia? Hadir Ibu. Asmiranti? Hadir Bu. Mana dia? Iya Bu. Oke. Desti? Hadir Ibu. Ahmad Islahul Abid? Ahmad Islahul Abid? Tidak ada. Prastia? Hadir Bu. Oke. Tara? Hadir, Bu. Ilham Dwi Putra? Ilham Dwi Putra? Tidak hadir. Ainaya? Hadir, Ibu. Aziza Hana? Aziza Hana? Tidak ada. Wilma Eka? Hadir, Ibu. Oke. Nanda Febri? Hadir Ibu. Frida Febrianti? Hadir, Ibu. Kania? Kania? Tidak hadir. Dela Amalia? Hadir, Bu. Herdinia?
Ada, Ibu. Oke. Mas Titi Prima. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Wafa. Hadir, Bu. Dika Laili. Hadir, Bu. Maulana. Hadir, Bu. Stefani. Stefani. Tidak ada. Cynthia. Hadir, Ibu. Oke. Chandra Eko. Hadir, Bu. Galuh. Kalau ada, Galuh Cahyani. Oke. Ibu, ada. Siti Nailil. Hadir, Bu. Dwi Retno. Hadir, Bu. Fajar Setiadi. Fajar, oke. Ananda Rizky. Hadir, Bu. Vina. Hadir, Bu. Avita. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Salma. Hadir. Hadir. Rizky Nasrul. Rizky Nasrul. Tidak ada. Ibu. Rizky Nasrul, tidak ada. Izin, Bu. Izin mana izinnya? Ya, lagi perjalanan pulang, Bu. Dari Semarang. Perjalanan pulang. Nah, itu udah benar kan? Sila Rimba. Hadir, Ibu. Oke. Ulia. Hadir, Ibu. Yeni Marlina. Hadir, Ibu. Diva Hisam. Hadir, Ibu. Hafiz. Hadir, Ibu. Widya. Hadir, Ibu. Faiz Muas. Hadir, Bu. Adnan ada tadi. Hasnia. Ibu. Hadir, Bu. Serlita. Hadir, Bu. Erlen. Hadir, Ibu. Oke. Ayu. Hadir, Bu. Fitria. Oke. Eka Puji. Hadir, Ibu. Oke. Ya, separuh dulu ya. Anissa. Saya, Ibu. Ragil Nanda. Ragil? Nggak ada. Karina? Ada. Erliana? Hadir, Ibu. Oke. Rianti? Rianti? Tidak ada. Rizka Wahyuni? Hadir, Bu. Devi Afna? Ada, Ibu. Regi? Regi Kania? Tidak ada. Putri Nopia? Hadir, Ibu. Nani Maroah? Hadir, Ibu. Anugrahani? Hadir, Ibu. Herna? Hadir, Bu. Karunia Ilahi? Hadir, Bu. Nurul Amaliana? Hadir, Ibu. Ervina? Ervina? Hadir, Ibu. Tidak ada. Ada. Ervina ada? Ervina Cahyani ada. Oke. Ada, Bu.
Juliana Permata Dewi. Hadir Ibu. Oke. Carmelia. Hadir Ibu. Silma. Hadir Ibu. Nurul Faizin. Hadir Ibu. Inu. Inu Febrianti. Hadir. Ananda Vanessa. Hadir Bu. Putri Silviani. Hadir Ibu. Diana Fitri. Hadir Bu. Angelika. Hadir Bu. Yunifa. Hadir Ibu. Oke. Maulidia. Hadir Bu. Adea. Hadir Bu. Lintang. Hadir, Bu. Amanda. Hadir Bu. Novi. Hadir Ibu. Siva. Hadir Ibu. Mariska. Mariska ada enggak? Enggak ada. Vina Istiani. Hadir Bu. Oh, Mariska ada. Nyuara kamu, Mariska. Vina. Hadir Bu. Eva Amelia. Hadir, Ibu. Hadir. Getreda. Hadir. Maida Vidi. Hadir Bu. Ayunda. Hadir Bu. Pelidio. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Salwa. Hadir Bu. Ainaya. Ainaya nggak ada. Oke. Gaitsa. Hadir Bu. Dimas Prayogo. Hadir Ibu. Fatmawati. Hadir, Bu. Gusti Dimas. Hadir Ibu. Yanuar. Hadir, Ibu. Oke, saya teruskan dulu ya. Nanti absen berikutnya lagi. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, nih ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu tanam bakteri atau isolasi bakteri, dicat gram ketemu kokus, ya, ketemu kokus gram positif, maka harus dilanjutkan ke uji katalase. Ya, kalau ke uji katalase hasilnya positif, ya, kemudian oksidasenya negatif, maka ini fakultatif anaerob. Kemungkinan dia adalah Staphylococcus. Kalau sudah ketemu Staphylococcus, dilanjut uji koagulase. Ya, uji koagulase, uji MSA.
uji tipe hemolisa, dan uji novobiosin. Ini macam-macam uji untuk Staphylococcus. Ini yang paling sederhana. Tapi tidak berarti hanya uji itu saja, enggak. Bisa uji indol, bisa uji MR, bisa uji VP, mungkin yang di bakteri sebelumnya sudah dijelaskan kali dengan Pak Evi atau Bu Sinto. Ya, itu macam-macam uji untuk Staphylococcus yang paling minimum. Kemudian, kalau katalase negatif dan dia kokus, gram positif, kemungkinan adalah Streptococcus. Kalau Streptococcus itu dilihat tipe hemolisanya. Ada Streptococcus alpha hemolyticus, Streptococcus beta hemolyticus, dan Streptococcus gamma hemolyticus. Kalau gamma tadi sudah lihat, ya toh, di sekitar koloni tidak terjadi hemolisa. Kalau beta sudah bisa tahu beta kayak apa? Hemolisa sempurna. Hemolisa sempurna tadi. Kalau alfa hemolisa pernah lihat? Hemolisa sebagian. Hemolisa sebagian. Ya, coba nanti saya tunjukkan hemolisa sebagian itu seperti apa. Ya, jadi hemolisa sebagian itu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ya, jadi ini tipe-tipe hemolisa. Ini hemolisa alfa. Ya, di hemolisa sebagian itu karena eritrosit ini dihemolisa oleh enzim yang dimiliki oleh bakteri tersebut, tapi menghemolisanya tidak sempurna. Maka di sekitar koloni warnanya hijau. Siapakah dia? Salah satu contohnya, kamu, saya, semua punya. Ya, kamu, saya, semua punya. Di mana? Di rongga mulut. Streptococcus mutans. Ya, Streptococcus mutan atau Streptococcus piridan. Itu flora normal mulut kita. Itu kalau di kultur, ya, kalau kamu misalnya mau lihat, punya media BAP, pakai cotton bud steril, kemudian diusap, ditanam di BAP, nanti bisa muncul koloni yang hemolisanya alfa. Nah, ini hemolisa alfa seperti ini. Kalau ini hemolisa gamma, ini baru hemolisa beta. Ya, di sekitar koloni itu jernih karena hemolisanya sempurna. Ya, ini tipe-tipe hemolisa. Nah, oke, saya lanjutkan. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Halo, ada yang tanya? Belum, Ibu. Belum ada, Belum. Ibu. Oke, kalau belum ada saya sekaligus ngabsen. Febrian ada ini Febrian? Febrian Hadir, Bu. mana? Hadir, oke. Ya, coba Febrian, Bu Cici dijelaskan kalau uji katalase itu reagen yang digunakan apa, Febrian? Uji katalase reagen yang digunakan apa coba? Nggak tahu.
Nilam Nirmala. Nilam Nirmala. Halo, Hadir, Bu. Nilam. Nah, coba Nilam. Uji katalase yang digunakan apa coba? Reagennya. Blessing, Bu. Apa-apa? Uji katalase yang digunakan reagennya apa? Nggak tahu. Datang tapi tidak memperhatikan. Lina Laila. Saya, Bu. Oke, Hadir, Bu. Febrian. Coba Lina, Febrian. Bu. H2O2, Bu. Nah, H2O2. Oke. H2O2 berapa persen, Febrian? 3% kalau nggak salah, Bu. 3%. Oke. Lina Laila. Hadir, Bu. Oke. Coba, kalau uji positif itu secara visual kasat mata yang dilihat apa? Lina. Nggak tahu. Alfitri. Hadir, Bu. Alfitri. Ya, coba. Secara kasat mata, uji katalase positif Terjadi gelembung, Bu. terjadi gelembung. Oke, betul. Oleh Effendi. Oleh Effendi. Nggak masuk. Habib Wahyono. Habib Wahyono. Nggak masuk juga. Alisa Kirana. Hadir, Bu. Oke, coba. Kalau uji positif itu menunjukkan bakteri menghasilkan apa tadi? Gelembung. Jika katalase positif, ya, Gelembung, berarti Bu. bakteri menghasilkan apa? Uji katalase. Katalase itu apa toh? Nggak tahu. Oke, Izin menjawab, Ibu. sebentar. Lanjut. Adelia, Hadir, Ibu. coba. Katalase itu apa, Adelia? Katalase itu enzim, Ibu. Enzim, betul. Ya. Admin. Admin mana admin? Hadir, Ibu. Oke. Coba kalau Staphylococcus itu ditanam pada media BAP, nanti akan tumbuh koloni. Apa itu koloni admin? Koloni itu kumpulan sel bakteri yang sejenis yang tumbuh di media plate, kemudian tumbuh dan berkembang sehingga kumpul menjadi koloni bakteri. Oke, betul. Susi Putri Kurnia. Hadir, Ibu. Oke, ya. Staphylococcus, ya, Staphylococcus itu bentuk selnya seperti apa? Susi Putri Kurnia. Bentuknya itu, Ibu, Staphylococcus ya, Ibu? Ya, Itu bergelombang. Fokusnya itu bergelombang. nah, kalau ditanya bentuk, tolong perhatikan. Kalau ditanya bentuk, bentuk sel berarti kokus. Ya, susunannya bergerombol. Sifatnya gram positif. Ya, coba diulang Susi. Bentuknya itu kokus. Terus sifatnya itu katalasenya itu positif, oksidasinya negatif. Terus susunannya itu seperti anggur, Ibu. Bergelombang. Oke, ya.
Adinda Cecilia. Hadir, Ibu. Oke. Coba uji katalase tadi yang sudah dijelaskan Ibu, ada berapa metode, Adinda? Ada 2, Ibu, metode slide dan metode tabung. Oke. Ani Anggriani. Ani Anggriani? Hadir, Ibu. Oke. Coba, kalau Hadir, Bu. metode tabung itu menggunakan apa? Coba, Ani. Metode tabung menggunakan Nggak tahu. Widiana. Hadir, Ibu. Ya, metode tabung digunakan apa saja coba? Untuk uji katalase bukan, Bu? Iya, uji katalase. Maaf, Uji Ibu, tadi katalase. kurang tahu. Kelewat tadi, Bu. Oke. Ya. Lutfa. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Coba. Metode tabung uji katalase digunakan apa? Media agar yang dimiringkan. Betul, media agar yang dimiringkan. Ya. Ini tadi Wida ya? Wida apa Lutfa ini? Lutfa, Bu. Oh, Lutfa. Ada Widiana, ada Wida. Wida Prawitri. Iya, hadir, Ibu. Nah, coba kalau Streptococcus, susunan selnya seperti apa? Berderet, Ibu. Berderet, betul. Fahmanailatul. Fahmalailatul? Nggak ada. Mega Cahyaning Tias. Hadir, Ibu. Oke. Kalau di ChatGram Streptococcus dia bersifat apa? Gram positif. Gram positif. Warnanya apa? Warnanya ungu. Ungu. Oke. Ike Widya. Hadir, Ibu. Ya. Coba sekarang Ibu sebutkan nama genus yang Ibu sudah jelaskan tadi. Genus. Streptococcus dan Staphylococcus, Ibu. Betul. Oke. Sri Dwi Rahayu. Hadir, Sri Ibu. Dwi Rahayu. Oke. Coba sebutkan nama spesies dari Staphylococcus. Anggota genus Staphylococcus. Genusnya Staphylococcus. Spesiesnya apa saja coba? Staphylococcus dan Nggak memperhatikan. Karissa. Karissa. Ika sudah ya tadi. Ada. Karissa. Hadir, Bu. Coba. Anggota spesies dari genus Staphylococcus. Staphylococcus bla bla bla. Apa coba? Ada 3 itu ya, Bu. Yang Staphylococcus aureus, Saprophyticus, sama epidermis. Ya, epidermidis. Ya, itu nama spesies. Ya. Oke. Nadia Maharani. hadir, Bu. Nadia Maharani. Oke. Ya, hadir, Bu. Nah, media BAP itu bisa ditumbuhi oleh semua jenis kuman. Maka media BAP disebut dengan media apa coba? Media universal. Media universal. Oke. Sekarang dilanjutkan Ibu dulu ya. Ibu,
Ya, Ibu mohon maaf, ini kita di jam 14.40 itu ada kelas lagi, Ibu. oke. Sekarang saya absen, saya teruskan dulu kalau gitu. Gih, baik, Ya. Bu. Mohon maaf nih, Bu. Nggak apa-apa. Ya, coba saya mau sampaikan, ya, saya minta kuliah berikutnya dipisah, kelas A sendiri, kelas B sendiri. Silahkan cari waktu masing-masing. Karena memang kamu itu jatahnya masing-masing kuliahnya itu A sendiri, B sendiri. Ya, coba kalau kuliahnya tadi hanya A saja, kan saya bisa nanyanya banyak kan? Saya monitornya juga nggak ribet. Ya, coba sekarang saya absen aja dulu. Nisa, Zihan? Ada? Tidak ada. Hapsari? Hadir, Bu. Oh, Nisa ada, Nisa Zihan. Kamu nyuara. Hapsari? Hadir. Oke. Ya. Isnaini? Isnaini? Nggak ada. Triwulandari? Hadir, Bu. Oke. Firda? Hadir, Ibu. Oke. Yunita Lestari? Hadir, Ibu. Oke. Herarum? Hadir, Ibu. Oke. Agnes? Hadir, Ibu. Septia? Septia? Hadir, Bu. Oke. Anissa Aprilia? Hadir, Bu. Kadek? Hadir, Ibu. Aulia? Aulia Nur Zahra? Tidak hadir. Roisa? Hadir, Ibu. Berta? Hadir, Ibu. Lalan? Paulia hadir, Ibu. Nah, orang nyuara sih nak kamu. Ini sinyalnya putus-putus, Ibu, di sini. Lalan Safitri? Hadir, Ibu. Nur Andini? Nur Andini? Putri Sufi? Hadir, Ibu. Evan Ramadan? Evan Ramadan? Nggak ada. Hana Alfia? Hadir, Bu. Nggak ada. Mana Hana? Hadir, Bu. Oke. Aulia Ulfa? Hadir. Wulandari? Hadir, Ibu. Salman Sanabila? Ada, Bu. Salma? Ada. Ada enggak Salma? Ada, Bu. Enggak ada. Ada, Bu. Itu tapi suaranya kecil, Bu. Oke. Kristi Angel Bukubun. Ada, Ibu. Eni Lestari? Hadir, Ibu. Sri Mayang Sari? Hadir, Sri Mayang Sari? Hadir, Ibu. Riyadi? Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Ya. Saya ingatkan kenapa saya absen, karena saya tidak mau kamu berbohong. Nah, kasihan yang masuk dan yang tidak masuk nanti titip absen, begitu ding absen, link absen ngisi, ya, tapi tidak masuk saya tidak mau. Maka saya absen. Untuk kuliah berikutnya, ya, kuliah berikutnya nanti A sendiri, B sendiri. Ya, saya akan rekap nilai-nilai, kalau ditanya bisa jawab, itu salah satu nanti nilai keaktifan.
Ya, oke, paham itu ya? Iya, Nah, Ibu. Oke, saya kira cukup. Silahkan nanti cari jam antara kelas A dan kelas B untuk kuliah berikutnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke ya, saya live ya.